rekomendasi dari Bawaslu terkait 12 parpol yang harusnya diikut sertakan ini dari Partai Sri melihatnya seperti apa? Ya, ini sesuai dengan bunyi undang-undang bahwa Bawaslu punya kewenangan untuk melakukan rekomendasi, dan itu bersifat imperatif. Jadi itu bersifat harus dilakukan oleh KPU. Bila tidak dilakukan oleh KPU, KPU bisa dipidanakan berdasarkan Undang-Undang Nomor 8 tahun 2012 tentang pemilihan umum DPR. Nah, ini dipidanakan artinya apa? Itu dianggap sebuah kejahatan, ya kan? Nah, jadi tidak ada kata lain bagi KPU kecuali menindaklanjuti apa yang direkomendasikan oleh Bawaslu. Nah, saya sebetulnya sebagai partai politik yang termasuk dalam rekomendasi itu meminta KPU supaya segera cepat melaksanakan itu. Karena kita akan banyak kehilangan waktu dengan kemarin tertunda seminggu aja, persiapan kita banyak tertunda dengan adanya keputusan itu, gitu loh. Nah, kita sekarang minta KPU supaya cepat untuk segera merespon apa yang telah direkomendasikan oleh KPU. Sejauh ini, karena dalam proses verifikasi administrasi kemarin, ini kekurangan yang dilakukan oleh Partai Sri dari KPU. Wah, ini banyak ya. Ini sekali lagi profesionalitas dan imparsialitas dari KPU itu harus kita pertanyakan, ya kan. Ini berbahaya bila KPU kehilangan kredibilitas. Nanti seluruh hasil yang dikeluarkan oleh KPU akan selalu tidak dipercayai oleh masyarakat. Misalnya ya kan KTA yang tidak diverifikasi. Jelas itu adalah perintah undang-undang bahwa persyaratan untuk menjadi partai politik peserta pemilu harus memiliki anggota per 1000 atau per 1000 atau 10% ya di setiap kabupaten, di 75% kabupaten, dengan bukti adalah KTA. Nah, ini aja dengan pernyataan saudara Komisioner Hadir Gumar bahwa KTA tidak diverifikasi, itu menurut saya adalah pelanggaran yang berat itu, ya kan? Karena kita aja warga negara kalau melanggar undang-undang aja dipidana, apalagi misalnya lembaga negara yang melakukan itu satu. Belum lagi misalnya KPU melanggar peraturannya sendiri, ya kan, pertama nomor 12, nomor 11 soal jadwal, ya kan. KPU mengeluarkan peraturan baru nomor 15. Nah, itu peraturan itu tidak pernah diundangkan. Nah, tidak pernah diundangkan tiba-tiba digunakan sebagai basis hukum untuk melakukan penundaan. Itu sekali lagi kecenderungan untuk menerabas itu, mental terabas itu tanpa mengindahkan peraturan. Even bukan hanya undang-undang, peraturannya sendiri pun diterabas. Nah, itu saya kira sikap mentalitas kayak seperti ini itu membahayakan kita sebagai negara demokrasi yang menginginkan sebuah proses pemilu yang validitasnya tidak baik, itu tidak perlu dipertanyakan. Nah, ini semua membuat KPU dipertanyakan soal itu tadi, profesionalitas dan imparsialitas. Nah, kalau nanti mungkin walaupun tidak ditanyakan, saya langsung aja menjawab. Misalnya bagaimana dengan KPU telah mengeluarkan data hasil verifikasi administrasi. Data itu bukan berita acara, Mas, itu checklist yang tidak menjelaskan apa-apa. Kan kenapa kita tidak lolos, di mana kelemahan? Nggak ada, data itu checklist. Iya kan, checklist seperti kita lagi menyocokkan antara data satu dengan data yang lainnya. Data itu tidak menjelaskan apa-apa. Yang namanya berita acara, ya kan, itu harus menjelaskan sesuatu, kenapa dia tidak lolos, dan miserable-nya. Jadi ukuran untuk mengatakan tidak lolos itu apa? Apa aja yang diperiksa. Nah, itu tidak ada dalam itu sepenuhnya adalah checklist. Nah, ini menunjukkan lagi kerja yang tidak profesional. Kembali ke rekomendasi Bawaslu. Sejauh ini komunikasi antara Partai Sri dan Bawaslu terkait rekomendasi. Sebenarnya kenapa Bawaslu mengeluarkan rekomendasi? Apa penyebabnya? Ya, itu sebetulnya juga perintah undang-undang. Kalau ada pelaporan terhadap Bawaslu harus merespon. Bukan hanya itu, dan dibatasi waktunya kapan dia harus segera merespon laporan dari setiap partai. Jadi semuanya oleh undang-undang. Nah, proses itu telah kita lalui
dan Bawaslu juga mengikuti proses itu, ya kan, sehingga sampai Bawaslu mengeluarkan rekomendasi kan Bawaslu juga telah mempertimbangkan seluruh aspeknya, baik aspek hukum maupun aspek prosedural, ya kan, itu telah dilakukan oleh Bawaslu sehingga Bawaslu membuat keputusan final tentang rekomendasi. Dan ingat, rekomendasi itu bukan hanya soal apa kita harus disertakan dalam verifikasi faktual, tapi Bawaslu merekomendasikan adanya pengadilan etik. Nah, itu juga rekomendasi itu menunjukkan bahwa profesionalitas dan imparsialitas KPU dipertanyakan sama Bawaslu. Terima kasih banyak, Mas. Terima kasih, sama-sama. Nah.